Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Kurniawan, NPM G1F023-037. Di sini saya akan membuat proyek untuk mata kuliah Mobile Apps Responsive. Pertama, kita jalankan perintah get create project di sini untuk membuat project Flutternya. Nah, di sini kita pilih Flutter. Untuk namanya kita kasih Responsive 037. Untuk npm saya untuk namanya responsi 37037.com. Kita pilih Swift, kita pilih Kotlin, sini ya saja. Sini kita pilih getX, sini kita yeskan saja. Nah, di sini projectnya sudah berhasil diinstal. Sekarang kita masuk ke foldernya responsi 3037. Lalu kita buka terminal code kasih titik. Nah, ini untuk tampilan awal setelah kita buat projectnya. Tampil menu apps, modul, data, dan root. Sekarang kita buka terminal dan jalankan perintah flutter pub add get. Nah, di sini untuk fungsinya menambahkan state manajemen atau mengatur perubahan data pada aplikasi, routing, dan navigasi halamannya. Setelah itu kita tambahkan flutter add Firebase core. Nah, ini fungsi menambahkannya untuk menghubungkan aplikasi Flutter dengan layanan Firebase database yang akan kita pakai. Sekarang kita tambahkan flutter pub add Firebase out. Nah, di sini fungsinya membuat sistem login dan regis di dalam aplikasi. Yang terakhir kita tambahkan flutter pub add cloud firestore. Nah, perintah ini fungsinya untuk menyimpan dan mengambil data dari database Firebase secara real time. Selanjutnya, kita akan membuat halaman di dalam menu apps dan modul ini. Yang pertama, kita buat authentication-nya dulu. Kita buat folder. Oke, terakhir saja. Nah, sekarang kita tambahkan perintah get create patch. Sini kita akan membuat folder login. Di sini get create patch login. Nah, di sini dia otomatis akan terbuat menu login di sini. Selanjutnya kita akan membuat menu register get create patch register. Nah, register juga berhasil dibuat. Sekarang kita menu forgot password. Di sini kita buat untuk lupa kata sandinya. Berhasil juga dibuat. Sekarang kita buat menu halaman splash. Nah, untuk menu splash juga berhasil dibuat. Oke, sekarang kita masuk ke Firebase-nya. Sini kita buka halaman websitenya. Kita masuk ke create a new Firebase project. Sini kita buat nama projectnya 037. Di sini kita uncentang aja. Sini juga matikan centangnya. Matikan lagi.
create new project. Untuk database-nya lagi proses dibuat. Nah, untuk responsi 037-nya sudah berhasil dibuat. Klik continue saja. Setelah itu kita masuk ke database and storage. Di sini kita pilih Firestore. Nah, di Firestore ini ada tulisan create database, kita buat. Kita klik next. Di sini kita pilih lokasinya di Jakarta. Kita next lagi. Di sini kita start in production mode dan create. Oke, sudah berhasil dibuat. Kita masuk ke menu rules. Di sini untuk isinya yang false kita ganti menjadi true dan kita publish. Oke, berhasil dipublish. Sekarang kita masuk ke security dan authentication. Di sini kita buat juga get started. Nah, di soal kan cuma memakai email dan password. Jadi kita pakai email dan password. Di sini yang di atas kita centang enable. Sudah itu kita save. Oke, ini sudah berhasil dikaitkan. Sekarang kita sambungkan dengan project di PS Code-nya. Kita sambungkan dengan perintah flutter fire configure. Sini kita tunggu prosesnya dulu. Nah, di sini ada pemilihan database-nya. Di sini kita pilih yang responsi 037. Di sini kita pilih Android. Kita tunggu lagi. Oke, masih menunggu. Nah, untuk database-nya sudah berhasil dikaitkan. Kita buka ke Firestore lagi. Firebase, maaf. Oke. Nah, sekarang kita tinggal mengisi untuk codingannya. Codingannya itu sudah saya simpan di sini, jadi tinggal saya salin. Nanti di akhir akan saya jelaskan. Ini kita masukkan dulu isi codingannya. Untuk main Dart kita ganti. Untuk apex-nya juga kita ganti. Ini untuk road-nya juga kita ganti. Untuk malware, sini nah di dalam folder apps ini
kita klik kanan dan buat folder lagi yang bernama Meet Scriptware. Setelah itu kita klik kanan, kita buat folder lagi di dalamnya out Meet web.da. Oke, foldernya kita buat dan kita isi lagi. Setelah itu kita masuk ke menu splash di bagian binding splash, kita ganti isinya. Sudah itu di bagian controller juga kita ganti isinya. Untuk di menu view yang splash kita ganti juga. Sekarang di menu login, di binding kita ganti, di controllernya juga kita ganti. Untuk view-nya juga kita ganti. Sekarang di menu regis binding kita ganti isinya. Dan controllernya juga kita ganti. Untuk view-nya juga kita ganti. Oke, sekarang di forgot password. Di binding kita ganti. Untuk controllernya juga diganti. Untuk view-nya juga diganti. Sekarang di menu halaman home, binding kita ganti. Controllernya juga kita ganti. Sekarang untuk view-nya. Oke, untuk isi codingannya sudah dibuat. Sekarang kita mencoba untuk menjalankan aplikasinya dengan cara Flutter run. Kita pilih yang di Chrome aja. Pilih nomor 2. Ini kita tunggu sampai projectnya bisa terbuka. Oke, untuk aplikasinya sudah berhasil dijalankan. Di sini untuk ada halaman utamanya, bisa diklik lanjut. Nah, ini untuk halaman loginnya. Karena kita belum punya akun, kita coba ke menu daftar dan kita buat email. Nah, setelah dibuat, kita klik daftar.
Di sini terdapat notifikasi akun berhasil dibuat dan verifikasi email. Nah, di sini sudah masuk ke halaman home-nya. Terdapat email juga. Di sini tema saya dashboard sekolah, tampilan awal saja. Di sini ada juga menu logout untuk keluar, boleh kita pencet. Nah, di sini ada menu lupa password, ada kembali juga. Oke, kita coba login lagi. Kita klik masuk. Nah, sini sudah berhasil masuk. Kita cek di dalam Firebase-nya, sudah berhasil apa belum. Sini kita masuk ke authentication. Nah, untuk email yang didaftarkan tadi sudah masuk ke dalam database Firebase-nya. Terdapat email yang saya masukkan tadi, tanggal dibuatnya, dan tanggal login dan user ID-nya. Oke, sekarang saya menjelaskan sedikit isi codingan. Yang pertama di sini kita masuk ke PubSpec YAM. Di sini kita di perintah awal terminal tadi kita menambahkan get dan Firebase core, Firebase out, dan cloud. Di sini sudah berhasil kita tambahkan. Dan juga untuk aplikasi Flutter ini dimulai dari file main.dart. Di file ini fungsi main menjadi titik awal untuk aplikasi ini. Dan juga run my apps ini untuk menjalankan widget utama dalam aplikasi. Lalu my apps di sini menggunakan get material, artinya project ini menggunakan tampilan UI dan getX untuk navigasi serta manajemen route. Nah, kita masuk ke konfigurasi Firebase-nya. Di main.dart ini menggunakan Firebase Initialize option default Firebase. Selanjutnya kita masuk ke konfigurasi register. Nah, di Firebase ini dengan Firebase Nah, di register ini email dan password itu disimpan untuk masuk dalam create user with email and password. Setelah berhasil, sistem mengirimkan email dan jika benar maka akan masuk ke menu root login atau pindah ke halaman login. Nah, untuk implementasi loginnya di sini ada di controller. Itu juga dia mengecek email dan password terlebih dahulu dan mengautentifikasinya lewat sini, sign with email and password. Jika benar, dia akan masuk ke menu home. Jika salah, akan tampil menu error. Nah, untuk penggunaan getX dipakai untuk navigasi, binding, dan controller. Root halaman diatur di app page. Nah, untuk root halamannya diatur di sini. Oke, mungkin itu saja untuk responsi project yang saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.